Bab 333. Naik kapal perampok mereka. Kenzi, bagaimana keadaanmu? Apakah kamu baik-baik saja? Maya Gunawan turun dari pohon dan berlari ke Kenzi sambil menangis. Dia menyentuh dada Kenzi yang tergores oleh cakar beruang, dan takut melihat noda darah yang dalam. Kenzi menenangkannya dengan lemah, terengah-engah. Jangan khawatir, aku belum mati. Tolong, bangun dari lenganku dulu, kamu menekan lukaku, itu sedikit sakit. Setelah mendengar ini, Maya Gunawan berhenti menangis. Dia kikuk dan tidak bisa membantu, jadi dia harus mengikuti kata-kata Kenzi mengambil beberapa tumbuhan dari rumput di sekitarnya dan menerapkannya pada luka Kenzi. Kemudian dia merobek roknya sendiri, merobek kainnya, dan menggunakannya sebagai perban untuk menghentikan pendarahan. Setelah melakukan ini, Maya Gunawan berdiri di sisinya, matanya yang indah dipenuhi dengan kekhawatiran. Melihat dia sangat gugup, Kenzi merasa hangat di hatinya, dan tidak bisa menahan senyum hangat dan berkata, "Jangan khawatir tentang saya akan segera baik-baik saja. Seperti dalam film yang kamu buat." Sama seperti pendeta yang ajaib itu, dia mengatur nafasnya, bernafas dan menggunakan energi dalam untuk menyembuhkan luka-lukanya. Maya Gunawan tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini, dan berkata dengan marah, "Jangan lakukan ini lagi lain kali. Untuk menyelamatkanku, kamu bahkan tidak menginginkan hidupmu sendiri. Perilakumu tidak disebut pahlawan, tapi bodoh." Meskipun Maya Gunawan memarahinya, ada kelembutan yang tidak bisa disembunyikan. Kenzi tidak ingin beristirahat untuk waktu yang lama, dia menahan rasa sakit dan bangkit. Maya Gunawan mendukungnya, dan terus bergerak maju di hutan. Menemukan bahwa arah berjalan tampaknya telah berubah kali ini, Maya Gunawan bertanya sambil berjalan, "Kenzi, apakah kita tersesat? Saya ingat kita berjalan menuju tempat tinggi itu sebelumnya, tetapi sekarang, saya merasa bahwa medan semakin rendah, seolah-olah kita menuju ke arah yang salah." Kenzi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak salah, hanya menuju ke arah dataran yang lebih rendah. Pergi ke dataran tinggi barusan, saya berencana mengikuti rute ketika datang, dan keluar dari hutan. Tapi situasinya berbeda sekarang. Aku baru saja membunuh 3 penculik, jika penculik lain menemukan bahwa mereka tidak dapat menghubungi teman mereka, mereka pasti akan menyadari bahwa sesuatu terjadi. Jadi para penculik itu akan memusatkan tenaga mereka dan melacak ke arah kecelakaan. Jika disusul oleh para penculik itu, dalam keadaanku saat ini, aku mungkin tidak bisa bertahan melawan mereka." Dia berhenti untuk mengambil napas, lalu menunjuk ke depan dan berkata, "Lebih rendah dan lebih lemah. Jika tidak salah, kita harusnya tiba di pantai. Jika saya benar, para penculik itu pasti memiliki perahu dan menunggu di tepi pantai." Setelah mendengar kata-kata Kenzi, Maya Gunawan teringat saat dia terjebak di sebuah rumah kayu di hutan. Pemimoin dengan wajah yang terluka memang memimpin sebagian besar penculik ke pantai. Kenzi terus berjalan, "Mereka menangkap kita, dan diperkirakan mereka akan membawa kita ke laut. Rumah kayu di hutan sekarang seharusnya hanya menjadi stasiun transfer bagi mereka sebelum jalan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memanfaatkan mereka saat mereka mencari kita di hutan, melakukan yang sebaliknya, menaiki kapal bajak laut mereka, dan kemudian kita akan merasa jauh lebih nyaman." Maya Gunawan mengangguk ringan setelah mendengar ini. Sekarang dia mengerti bahwa rencana Kenzi sangat bagus. Jika terus berjalan ke arah dataran tinggi, tidak hanya jaraknya yang jauh, tetapi juga sangat berbahaya. Tetapi pergi ke pantai berbeda, bahayanya akan jauh lebih sedikit, dan perjalanannya akan jauh lebih singkat. Jika mereka berhasil merebut perahu geng penjahat, dan kemudian mengarahkan perahu ke laut, tidak peduli seberapa ganas geng penjahat itu, mereka tidak akan bisa mengejar. Lebih baik lagi, jika memiliki perahu, tidak hanya dapat menghindari rasa sakit saat berjalan, tetapi Anda juga dapat menggunakan peralatan komunikasi di kapal untuk memanggil polisi tepat waktu. Memikirkan hal ini, Maya Gunawan meliriknya diam-diam, dan mengagumi dalam hatinya, pria ini tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga memiliki IQ yang sangat tinggi. Tanpa disadari, Maya Gunawan merasa bahwa dia tidak lagi begitu lelah, dan bahkan langkah kakinya menjadi jauh lebih ringan. Broter codet, Otaru dan yang lainnya tewas semua, dan kami menemukan mayat mereka bertiga. Di hutan, si Codet, pemimpin bandit yang menyadari bahwa rekannya telah kehilangan kontak, memimpin beberapa orang menuju ketinggian dengan kecepatan penuh. Dan walkie-talkie di pinggangnya datang dengan laporan dari sekelompok teman lainnya. Si Codet berhenti, mengeluarkan walkie-talkie dan berkata, "Laporkan lokasi, arah mana?" "Lembah gunung, area hutan mapel merah." Si Codet menoleh untuk melihat sisi gunung di depannya. Dengan wajah dingin, dia melambaikan tangannya, "Pergi, gunung kepala beruang hitam."
Para bandit yang mengikutinya semua mengambil AK mereka, dengan hati-hati menjaga sekeliling, dan mengikuti si Codet sepanjang jalan. Saat sampai di lokasi kejadian, hampir semua perampok sudah berkumpul. Si Codet masuk ke kerumunan dan melihat mayat 3 bersaudara tergeletak di tanah, yang semuanya terkena luka tusuk, dan 2 di antaranya lehernya digorok. Si Codet menggertakkan giginya dengan kebencian, dan memarahi, kita harus menemukannya. Terutama yang bernama Kenzi, dia harus dikuliti. Seorang bawahan berlari, panik, menunjuk ke belakangnya dan berkata, aku menemukan beruang mati. Darahnya belum kering, sepertinya ditusuk sampai mati oleh seseorang. Seharusnya beruang bertemu anak itu belum lama ini, dan dibunuh oleh anak itu. Setelah mendengar ini, banyak perampok terkejut. Seekor beruang ditikam hidup-hidup oleh anak itu, ini terlalu mustahil, kan? Anda harus tahu bahwa beruang di gunung ini bukanlah lelucon. Bahkan para pemburu yang pergi ke gunung untuk berburu dalam kelompok tidak berani memasuki wilayah beruang. Begitu bertemu beruang di hutan, bahkan jika para pemburu itu memiliki senjata di tangan mereka, mereka tidak akan pernah berani menembak dengan santai. Mereka cenderung menjatuhkan bola nasi kecap yang mereka bawa, atau burung pegar dan kelinci yang mereka tangkap, dan mundur perlahan, berusaha untuk tidak berbenturan dengan beruang. Tapi anak bernama Kenzi itu berani melawan beruang hitam di alam liar, dan bahkan menikam beruang itu hidup-hidup dengan pisau. Mereka tidak percaya hal seperti itu akan terjadi, dan segera mengikuti utusan itu ke rerumputan untuk memeriksa. Ketika mereka melihat bahwa memang ada beruang mati di rumput, dan itu adalah beruang jantan dewasa yang luar biasa besar, mereka semua tercengang, dan bahkan seorang lelaki yang pemalu dan kurus menjadi pucat karena ketakutan. Orang ini terlalu ganas. Bocah yang bernama Kenzi itu benar-benar bisa membunuh beruang. Pria kurus itu berkata dengan takut-takut, Saudara Codet, kita harus berhenti mengejarnya. Bocah yang bernama Kenzi itu tidak biasa. Jika mengejarnya, aku takut kita yang akan mati. Diam. Si Codet menamparkan wajahnya, menggertakkan giginya dan berkata, dengarkan perintahku, semua orang berkumpul menjadi satu tim, temukan jejak kakinya. Kakinya. Bab 334. Menurutmu ini romantis? Saat si Codet dan bandit yang sedang mencari jejak di hutan, Kenzi dan Maya Gunawan telah melewati hutan dan datang ke pantai di tepi laut. Seperti yang diharapkan Kenzi, memang ada perahu di laut tidak jauh, ditambatkan sendirian di laut yang gelap, seolah menunggu seseorang. Kurasa itu perahu bajak laut mereka. Kamu bersembunyi di hutan dulu, dan aku akan mengambil perahunya. Kenzi melepas bajunya, memasukkan belati ke mulutnya, dan berjalan maju. Tunggu. Maya Gunawan tidak ingin sendirian, dan berteriak, jangan tinggalkan aku akan pergi bersamamu. Mengatakan itu, Maya Gunawan, bersama Kenzi, berjalan sampai air pinggang, mengarungi air. Kenzi memandangnya dan mengeluh, aku akan merampok kapal, dan tidak nyaman membawamu bersamaku. Jika ada banyak perampok di kapal, keselamatan kamu akan sangat berbahaya. Aku tidak takut. Maya Gunawan datang ke sisi Kenzi dan berkata, denganmu di sini, aku yakin aku akan sangat aman. Dia sekarang memiliki kepercayaan tanpa syarat pada Kenzi. Selama dia berada di sisi Kenzi, tidak peduli berapa banyak kesulitan dan bahaya yang ada, dia akan percaya pada Kenzi dapat menyelesaikannya. Selain itu, dia hanya ingin bersama Kenzi dan tidak ingin meninggalkan sisinya. Namun, Kenzi mengalami sakit kepala. Membawa bintang wanita yang tidak berdaya untuk merebut kapal perampok itu agak tidak berotak, tidak peduli bagaimana memikirkannya. Kenzi tidak tahu bagaimana mencegahnya, jadi dia melihat perahu perampok di laut dan berkata, saya pikir lebih baik bagi Anda untuk bersembunyi di pantai. Lagi pula, dari sini ke perahu perampok itu kamu harus berenang sekitar 1000 meter jauhnya. Aku khawatir kamu tidak akan bisa berenang sejauh itu, dan kamu akan tenggelam ke dasar laut di tengah jalan. Maya Gunawan mengangkat dadanya setelah mendengar ini, dan berkata dengan bangga. Jangan meremehkanku. Meskipun aku hanya seorang aktris yang tahu cara membuat film, aku telah banyak menderita untuk membuat film yang bagus, termasuk berlatih berenang. Film tahun baru tahun lalu, Operation of the Black Sea, pemeran utama wanita yang saya mainkan memiliki adegan berenang di mana dia melompat ke laut dan melarikan diri. Untuk tampil baik di adegan itu, saya berlatih selama seminggu cara berenang cepat di air laut. Berbicara tentang karir aktingnya, Maya Gunawan tampaknya memiliki rasa pencapaian yang luar biasa, payudaranya yang montok berdiri tegak, dan senyum percaya diri muncul di wajahnya yang cantik. Kenzi sedikit meyakinkannya, dan terus membujuk, saya harus menjelaskannya kepada Anda. Akting adalah akting, yang berbeda dari kehidupan nyata.
Pelatihan renang bintang besar Anda diawasi oleh penjaga keamanan di mana-mana dan para kru mengawasi. Mereka tidak akan menemukan daerah laut yang berbahaya untuk latihan. Tapi situasinya berbeda sekarang. Cuaca malam ini tidak bagus, laut berangin dan ombak kuat, dan kadang-kadang ada arus bawah di bawah laut. Jika Anda tidak hati-hati, itu bisa membunuh Anda. Jadi saya pikir lebih baik bagi Anda untuk tidak ikut. Maya Gunawan sedikit tidak senang, dan berkata dengan acuh tak acuh, Kenzi, apakah kamu tidak menyukaiku? Apakah kamu tidak mau menerimaku, berpikir hanya akan menahanmu? Kenzi tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, ya, Anda memang menyusahkan, berjalan saja masih menyeret kaki. Tetapi jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, Kenzi tidak tahu bagaimana menghilangkan pikirannya. Untungnya, Kenzi tidak perlu terlalu malu, karena setelah Maya Gunawan mengucapkan kata-kata itu, dia dengan garang terjun ke air dan berenang ke arah kapal bajak laut terlebih dahulu. Kenzi hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berenang. Keduanya berenang berdampingan untuk jarak beberapa ratus meter. Maya tidak tersipu atau kehabisan napas. Saat berenang, dia berkata sambil tersenyum, lihat. Aku tidak berbohong padamu, kan? Sebenarnya, kebugaran fisik saya tidak buruk sama sekali. Tidak seperti yang Anda pikirkan, wanita lemah yang hanya berpose di depan kamera. Sebaliknya, saya adalah perenang yang sangat berbakat. Sebelum dia bisa selesai berbicara, angin kencang bertiup, ombak terus menerjang. Aneh untuk dikatakan, sepertinya ombak itu tidak ganas, tetapi Maya Gunawan berada di tengah pasang surut ombak, dan dia merasa seluruh tubuhnya segera kehilangan arah, sulit untuk menyesuaikan postur tubuhnya yang tersapu ombak lebih dari 10 meter. Apa yang bahkan lebih tidak terduga adalah bahwa air laut di bawah tampaknya menghasilkan pusaran yang sangat berbahaya. Maya Gunawan mengayun beberapa kali, tetapi dia tidak tahan dengan gaya tarik pusaran, dan seluruh tubuhnya tenggelam dengan cepat. Kenzi, selamatkan aku. Maya Gunawan buru-buru meminta bantuan dengan panik, ketika gelombang tiba-tiba menghantamnya, menjatuhkannya dan menelannya sepenuhnya. Kenzi melihat penampilannya yang cemas di matanya dan benar-benar meyakinkannya, meski begitu, dia berani menyombongkan diri bahwa dia adalah atlet berbakat. Tidak ada jalan lain, Kenzi harus berenang menuju laut di mana dia mengalami kecelakaan. Ketika Maya Gunawan didorong keluar dari air, Maya Gunawan belum pingsan karena air laut. Dia berjuang dalam gelombang untuk sementara waktu dan kelelahan, jadi dia hanya bisa memeluk leher Kenzi dengan erat dan karena tersedak air laut, dia terus batuk, penampilannya itu terlalu menyedihkan. Jika Kenzi tidak datang untuk menyelamatkannya tepat waktu, dia akan mati di laut dangkal ini hari ini. Apakah kamu percaya sekarang? Sudah kubilang jangan keras kepala, tapi kamu tidak mendengarkan. Apakah kamu masih ingin keras kepala sekarang? Kenzi merangkulnya dan menuntunnya untuk berenang ke depan. Sekarang setelah setengah jarak telah berenang, relatif merepotkan untuk membawanya kembali ke pantai, jadi Kenzi terus membawanya ke kapal perampok. Maya Gunawan hampir mati karena malu, dan berkata dengan lemah, bagaimana saya tahu bahwa angin dan ombak di laut ini sangat besar, benar-benar berbeda dari ketika saya berlatih sebelumnya. Kenzi menggelengkan kepalanya diam-diam, tidak ingin untuk memarahinya lagi, dan melanjutkan berenang ke depan, sesuaikan pernapasanmu, rilekskan tubuhmu, dan jangan pegang aku terlalu erat. Kita akan berenang, paling banyak 200 meter sebelum kamu bisa menyentuh kapal bajak laut. Maya Gunawan menjadi jauh lebih menurut. Dia benar-benar mengendurkan tubuhnya dan berhenti menempel erat di lehernya. Tapi tepat setelah dia rileks, dia tiba-tiba tersenyum lagi. Kenzi memandangnya, tidak tahu apa yang dia lakukan, dia hampir mati tersedak oleh air laut, tapi dia masih bisa tertawa. Kenzi, saya merasa hidup hari ini sangat berarti. Penculik, hutan, malam hujan, pelarian, air laut, kapal perampok, ada bahaya dan tantangan di mana-mana, dan ada pemandangan yang belum pernah saya alami dalam hidup saya. Bahkan yang paling sulit, adegan film yang mendebarkan tidak semenarik sekarang, saya merasa sangat bersemangat dan romantis. Maya Gunawan berkata dan bersandar di depannya, tersenyum menawan. Kenzi, apakah Anda pikir kita romantis bersama?